Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Fidel dan teman-teman kami semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi terkait chapter 10 yang berjudul Time Domain Analysis and Design of Control System. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu anggota kelompok kami. Nama saya Putu Fadila, NIM 07975. Saya Muhammad Al dengan NIM I041967. Saya Muhammad Afin Lutfi, I041969. Saya Niklas Harga, NIM I041971. Baik, untuk materi yang pertama ini ada 10.1 mengenai introduction. Pada bab ini kita akan mempresentasikan informasi mengenai basic dari suatu control system. Beberapa istilah penting dalam control system ini ada plan, kemudian ada disturbance, feedback control system, closed loop control system, open loop control system, closed loop versus open loop control system, dan yang terakhir yaitu general requirement of control system. Yang pertama, plan merupakan bagian dari satu set mesin yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Selanjutnya, disturbance adalah suatu sinyal yang cenderung mempengaruhi nilai keluaran suatu mesin, suatu sistem secara merugikan. Jika gangguan atau disturbance didapat dari dalam sistem, disebut dengan gangguan internal. Jika gangguan berasal dari luar, disebut dengan gangguan eksternal. Feedback control mengacu terhadap operasi yang mengalami gangguan dan cenderung akan mengurangi perbedaan gangguan antara output sistem dan input sistem tersebut. Dalam feedback control, gangguan yang tidak diketahui saja yang bisa dikerjakan. Hal ini disebabkan karena gangguan yang sudah dapat diprediksi dapat ditangani oleh sebuah sistem. Feedback control system adalah suatu sistem yang didapatkan dengan membandingkan antara nilai output dan juga nilai input sebagai suatu sistem kontrol. Contohnya adalah sistem pengatur suhu ruangan. Dengan mengukur suhu ruangan yang sebenarnya dan membandingkan dengan suhu referensi atau suhu yang diinginkan, termostat menghidupkan atau mematikan pendingin untuk memastikan bahwa suhu ruangan tetap pada suhu yang nyaman dan terlepas dari kondisi luar. Penerapan dari sistem kontrol ini tidak hanya digunakan dalam bidang teknik, tetapi bisa juga diterapkan dalam bidang non-teknik seperti dalam tubuh manusia. Tubuh manusia adalah feedback control system yang sangat lucu, baik suhu tubuh dan tekanan darah dijaga konstan melalui feedback biologis. Bahkan feedback melakukan fungsi vital membuat tubuh manusia relatif tidak sensitif terhadap gangguan eksternal, sehingga memungkinkan berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang berubah. Selanjutnya ada closed loop control system. Feedback control system biasa kita sebut juga dengan closed loop control system. Dalam praktiknya istilah ini sering digunakan secara bergantian. Dalam closed loop control system, sinyal kesalahan pengguna yang merupakan perbedaan antara sinyal input dan sinyal feedback diumpankan ke pengontrol sehingga dapat mengurangi kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang diinginkan. Selanjutnya ada open loop control system. Merupakan kontrol sistem di mana suatu output tidak berpengaruh pada aksi kontrol. Dengan kata lain, sistem kontrol loop terbuka, output tidak diukur untuk dibandingkan dengan input referensi. Jadi untuk setiap masukan referensi terdapat kondisi operasi yang tetap dan akurasi sistem bergantung pada kalibrasi. Ketika terdapat disturbance pada sistem kontrol loop terbuka, maka sistem tidak akan bekerja. Open loop control dapat digunakan jika hubungan antara input dan output diketahui dan tidak ada gangguan internal maupun eksternal. Sistem kontrol loop terbuka adalah sistem kontrol yang beroperasi berdasarkan waktu, misalnya kontrol lalu lintas. Selanjutnya ada closed loop versus open loop control system. Keuntungan dari kontrol loop tertutup dapat digunakan untuk komponen yang relatif tidak akurat dan murah, sedangkan hal itu tidak mungkin dilakukan dalam kasus loop terbuka. Dikarenakan pada sistem kontrol tertutup tidak terpengaruh oleh gangguan eksternal. Dari sudut pandang stabilitas, sistem kontrol loop terbuka lebih mudah dibangun.
Sebaliknya, stabilitas merupakan masalah utama dalam sistem kontrol loop tertutup, yang mungkin cenderung harus lebih teliti dalam mencari kesalahan yang dapat menyebabkan osilasi konstan atau amplitudo berubah. Kemudian yang terakhir ada General Requirement of Control System. Persyaratan utama dari setiap sistem kontrol harus stabil. Selain stabilitas absolut, sistem kontrol harus memiliki stabilitas relatif yang wajar, yaitu respon harus menunjukkan redaman yang wajar. Selain itu, kecepatan respon harus cukup cepat. Sebuah sistem kontrol juga harus mampu mengurangi kesalahan menjadi nol atau ke beberapa nilai kecil yang dapat ditoleransi. Karena dalam merancang suatu sistem kontrol, kita memerlukan kebutuhan akan stabilitas relatif yang wajar dan akurasi kondisi tunak yang cenderung tidak sesuai. Maka kita harus mempertimbangkan beberapa hal dan membuat kompromi yang paling efektif di antara keduanya. Selanjutnya untuk poin 10.2, block diagram and their simplification. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa komponen. Untuk menunjukkan fungsi yang dilakukan oleh masing-masing komponen, diagram blok digunakan dalam analisis dan desain sistem kontrol. Pada bab ini kita akan mendefinisikan fungsi transfer loop terbuka, fungsi transfer feedforward, dan fungsi transfer loop tertutup. Kemudian penyederhanaan diagram blok menggunakan aturan umum. Lalu yang terakhir, pendekatan MATLAB digunakan untuk memperoleh fungsi transfer atau representasi stepwise dari sistem yang terhubung seri, paralel, dan feedback. Yang pertama ada fungsi transfer loop terbuka dan fungsi transfer feedforward. Pada gambar 10.1 menunjukkan diagram blok dari sistem loop tertutup dengan elemen umpan balik. Rasio sinyal umpan balik atau BS dengan sinyal kesalahan penggerak IS disebut dengan open loop transfer function. Persamaan ini dapat dituliskan BS per IS sama dengan GS dikali dengan HS. Rasio output CS dengan sinyal kesalahan penggerak IS disebut dengan feedforward transfer function. Dapat dinyatakan dengan CS per IS sama dengan GS. Jika fungsi transfer feedback adalah satu kesatuan, maka fungsi transfer loop terbuka dan fungsi transfer feedforward adalah sama. Selanjutnya ada closed loop transfer function. Pada gambar sebelumnya dapat diketahui hubungan antara output CS dan juga input RS yang dapat kita tuliskan dengan CS sama dengan GS dikali dengan ES, ES sama dengan RS dikurangi BS sama dengan RS dikurangi HS dikali dengan CS. Kita dapat menghilangkan persamaan IS sehingga didapati CS sama dengan GS dikali RS dikurangi HS dikali CS, atau CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS kali HS. Fungsi transfer yang menghubungkan CS ke RS disebut dengan fungsi transfer loop tertutup. Fungsi transfer ini dengan dinamika elemen umpan maju dan elemen umpan balik, maka dapat dituliskan dengan CS sama dengan GS per 1 ditambah GS kali HS kali dengan RS. Selanjutnya blok diagram reduction. Suatu blok diagram dapat dihubungkan secara seri jika output dari satu blok tidak terpengaruh oleh blok yang mengikutinya. Jika ada efek penggabungan antar komponen ini harus digabungkan menjadi satu blok. Diagram blok rumit dapat melibatkan banyak loop umpan balik, dapat disederhanakan dengan penataan ulang langkah demi langkah. Ini menggunakan aturan aljabar diagram blok. Pada tabel 10.1 ini merupakan contoh dari aturan aljabar untuk blok diagram. Selanjutnya, penyederhanaan blok diagram blok dengan penataan ulang dan substitusi dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk analisis matematis berikutnya. Namun perlu diperhatikan bahwa ketika diagram blok disederhanakan, fungsi transfer di blok baru menjadi lebih kompleks karena kutub baru dan nol baru dihasilkan. Dalam menyederhanakan diagram blok, hal yang perlu diperhatikan pertama yaitu produk dari fungsi transfer dalam arah feedforward harus tetap sama. Yang kedua, produk dari fungsi transfer di sekitar loop harus tetap sama. Kemudian menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan persamaan transfer dari blok yang terhubung paralel
seri, dan feedback. Sebuah sistem fisik mungkin melibatkan banyak blok yang saling berhubungan. Blok dapat terhubung secara seri, paralel, dan feedback. Setiap sistem linear atau invarian dapat diwakili oleh kombinasi blok terhubung seri, blok terhubung paralel, dan blok terhubung feedback. Nah, untuk blok rangkaian seri dapat kita lihat pada gambar 10.4 di mana G1 dan G2 dirangkai secara seri. Sistem ini dapat didefinisikan untuk G1 yaitu sis1 sama dengan transport dalam kurung 61 dan 1. Untuk sistem 2 atau G2 dapat dituliskan yaitu TF dalam kurung 62, dan 2. Jika dua sistem ini didefinisikan dalam fungsi transfer, maka G1 dan G2 dapat dituliskan menjadi sis sama dengan series dalam kurung sis1, sis2. Misal ada suatu persamaan untuk G1 dan G2 seperti berikut, akan dapat diperoleh fungsi transfer dengan pengerjaan rumus MATLAB seperti pada slide selanjutnya. Nah, ini untuk hasil program MATLAB dengan beberapa perintah yang akan menghasilkan fungsi transfer yaitu 50 dibagi dengan S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2 ditambah 20S tambah 50. Jika G1 dan G2 diberikan dalam bentuk static space, maka dapat dituliskan sis1 sama dengan SS dalam kurung A1, B1, C1, dan D1, sis2 yaitu SS dalam kurung A2, B2, C2, D2, dan rangkaian seri G1, G2. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya ulangi, untuk rangkaian seri G1, G2 dapat dituliskan menjadi sis sama dengan series dalam kurung sis1 dan sis2 atau seperti bawahnya. Selanjutnya untuk yang blok rangkaian paralel, pada gambar 10.5 ini menunjukkan G1, G2 yang dirangkai secara paralel. Untuk A itu merupakan penjumlahan, untuk I gambar B merupakan pengurangan. Untuk fungsi transfer untuk pada rangkaian paralel ini dapat dituliskan sis1 itu sama dengan transfer dalam kurung numerator 1, numerator dan numerator 2. Untuk sis2 yaitu transfer kali 2, dan 2. Dan hubungan antara G1 tambah dengan G2 dapat didefinisikan dengan sis sama dengan paralel dalam kurung sis1, sis2. Kemudian untuk nilai G1 dan G2 dihasilkan seperti berikut. Selanjutnya, ketika persamaan tadi dianalisis menggunakan MATLAB sesuai dengan inputan yang telah ditulis pada program MATLAB 10.2 akan menghasilkan fungsi transfer itu 5S kuadrat ditambah 20S tambah 100 dibagi dengan S pangkat 3 tambah dengan 7S kuadrat tambah 20S tambah 50. Jika G2 dan G1 dan G2 diberikan dalam bentuk statis menghasilkan persamaan seperti berikut. Nah, kemudian untuk nilai negatif atau pengurangan G1 dikurangi G2, kita bisa membandingkan sis1 dan sis2 sama seperti sebelumnya, tapi untuk sis2 diubah dalam bentuk negatif yaitu negatif sis2. Selanjutnya, yaitu ada blok rangkaian feedback pada gambar 10.6 merupakan sistem feedback negatif dan 10.6b merupakan feedback positif. Untuk persamaannya itu ada sis G sama dengan 6G, dan G, untuk sis H sama dengan 6H, dan H. Dan seluruh sistem feedback dirumuskan oleh sis sama dengan feedback dalam kurung sis G, sis H. Jika sistem memiliki fungsi feedback satu kesatuan, maka H sama dengan 1 dan sis dapat dirumuskan menjadi sis sama dengan feedback dalam kurung sis G, 1. Selanjutnya, dalam program MATLAB secara otomatis akan mengasumsikan bahwa feedback merupakan
fungsi negatif. Jika kita ingin melibatkan feedback positif, maka kita perlu menambahkan +1 dalam perintahnya, yaitu sis sama dengan feedback dalam kurung sis g sis a, +1. Atau kita dapat menggunakan perintah negatif sis a dalam pernyataan. Feedback positif seperti kasus seperti gambar tersebut, kita bisa merangkai sistem feedback dalam program akhir dan menghasilkan fungsi transfer, yaitu 5/s² dikali dengan 25s tambah dengan 5. Baik, kita berlanjut ke subbab berikutnya, yaitu automatic controller. Nah, sebuah automatic controller membandingkan nilai sesungguhnya dengan nilai yang diinginkan dari output plan. Nah, di sini menghasilkan kontrol signal yang akan mengurangi deviasi menjadi 0 atau bernilai kecil. Cara sebuah automatic controller dalam menghasilkan kontrol signal disebut sebagai control action. Nah, di sini kita akan menjelaskan control action dasar yang banyak digunakan dalam industri automatic controller. Kemudian secara singkat kita akan membahas tentang electronic controller itu sendiri. Next. Yang pertama ada control action. Jadi control action biasanya dijumpai di industri automatic controller yang terdiri atas two position atau on off, proporsional integral turunan kombinasi dari proporsional integral turunan. Pemahaman yang baik tentang sifat dasar dari variasi control action ini akan sangat diperlukan oleh seorang engineer dalam menentukan variasi mana yang cocok untuk digunakan dalam kondisi tertentu. Next. Kemudian ada classification of industrial automatic controller. Industri automatic controller dapat diklasifikasikan berdasarkan control action-nya menjadi 6 bagian, yaitu two position or on-off controller, kemudian proportional controller, integral controller, proportional plus integral controller, proportional plus derivative controller, dan proportional plus integral plus derivative controller. Next. Dan ada automatic controller, actuator and sensor measuring element. Nah, gambar berikut adalah blok diagram dari industri control system yang berupa automatic controller, actuator, plant sensor atau elemen pengukuran. Controller akan mendeteksi actuating error signal yang biasanya memiliki power yang sangat rendah dan kemudian menaikkannya ke tingkat yang tinggi. Nah, di sini terdapat actuator yang merupakan elemen yang menghasilkan input ke plant sesuai dengan control system, sehingga sinyal umpan balik akan sesuai dengan referensi sinyal input. Kemudian ada juga di sini sensor. Sensor atau elemen pengukuran adalah perangkat yang mengubah output menjadi variabel lain seperti benda, terang atau tegangan, yang mana dapat digunakan untuk membandingkan output dengan referensi sinyal input. Next. Kemudian two position or on-off control action. Dalam two position control system, elemen penggerak hanya memiliki dua posisi tetap, atau dalam kebanyakan bentuk yang kita jumpai adalah on-off. Two position control system sangat simpel dan murah, dan untuk alasan inilah sistem ini sering dijumpai dalam industri dan juga rumah tangga. Untuk menjelaskan konsep ini, mari kita tuliskan output signal dari kontrol adalah MT dan actuating error signal bisa diasosiasikan sebagai ET. Di sini MT merupakan nilai maksimum atau minimum tergantung pada actuating error signal positif atau negatif. Dapat juga MT sama dengan M1 apabila ET lebih dari 0 dan M2 ET dari 0. Dan di sini di mana M1 dan M2 ini konstan, nilai minimum dari M2 biasanya 0 atau negatif M1. Nah, bisa dilihat dari gambar samping kiri ini menunjukkan blok diagram dari two position controller, jangkauan di mana actuating error signal harus berpindah sebelum terjadi switching, dinamakan sebagai differential gap. Kemudian di bagian kanan menunjukkan blok diagram dari two position controller dengan differential gap. Setelah tersebut akan membuat controller output MT untuk pertahanan nilainya hingga actuating error signal berpindah sedikit melampaui 0. Next. Kemudian ada proporsional, integral, dan derivative control action. Position atau on-off control action, proporsional, integral, dan turunan control action adalah control action dasar yang ditemukan di industri automatic controller. Untuk setiap control action output controller MS dan actuating error signal hubungan dengan transfer function dari specific form.
Dengan demikian, maka kita dapat mengilustrasikan transfer function sebagai berikut. Back bentar. Nah, sini MS atau ES untuk proportional control action, proportional plus integral control action, proportional plus derivative control action, dan juga proportional plus integral plus derivative control action X. Nah, berdasarkan gambar 10.12 tadi, maka di sini untuk proportional control action kita bisa tuliskan rumusnya sebagai MS per ES sama dengan GS sama dengan KP, di mana KP di sini adalah proportional gain. Kemudian untuk integral control action bisa dituliskan sebagai MS sama dengan ES sama dengan GS sama dengan KI per S, di mana KI ini adalah integral gain. Kemudian ada juga proportional plus integral control action. MS dan ES ini sama dengan GS sama dengan KP dalam kurung 1 plus 1 per TS, di mana KP ini adalah proportional gain dan T1 ini adalah konstan dinamakan sebagai integral time. Next. Kemudian untuk proportional plus derivative control action, MS dan ES ini dirumuskan sebagai GS sama dengan KP dalam kurung 1 plus TDS. Nah, di mana KP adalah proportional gain dan TD ini adalah konstan yang dinamakan sebagai derivatif waktu. Kemudian yang terakhir ada MS bagi ES untuk plus integral derivative control action. Ini MS per ES sama dengan GS sama dengan KP dalam 1 plus 1 per TS plus TDS. Dimana KP ini adalah proportional gain, T adalah integral time, dan TDS adalah waktu derivatif. Next. Dan ada electronic PID controller. Nah, PID controller ini sering digunakan dalam industrial control system dikarenakan transfer function dari GS dari PID controller ini dirumuskan sebagai GS sama dengan KP dalam kurung 1 plus TS per TDS. Nah, jika NT adalah input untuk PID controller, maka output atau NT dari controller ini adalah NT sama dengan KP dalam kurung ED plus per T integral T hingga K hingga min kali T kali ET T plus TD kali DET per DT. Nah, di sini untuk KP, TI, dan TD ini adalah kontroler parameter yang konstan. Kemudian untuk penjelasan persamaan di atas bisa dituliskan juga sebagai GS sama dengan KP plus KI per S. Per S plus KDS, dimana next ke belakang dulu, dimana KP adalah proportional gain, KT ini adalah KPLTI integral gain, dan KD ini adalah KT atau derivative gain. Nah, di sini dalam kasus KP, KI, dan KD ini menjadi kontrol parameter dalam PID controller yang sebenarnya. Nah, di sini kita menyesuaikan proportional band. Proportional band ini adalah proporsional 1 per KP dan dituliskan dalam persen. Next. Nah, kemudian ini untuk transfer function dari ES per ES ini dapat dituliskan sebagai ES per EIS sama dengan min Z2 per Z1, di mana Z1 ini bisa dirumuskan sebagai R1 per R1 kali J1 S plus 1, dan Z2 adalah R2 kali J2 S plus 1 bagi J2 S. Maka dapatkan hasil seperti ini. Next. Nah, kemudian sebagai catatan, E0 per E sama dengan min R4 dibagi R3, maka kita akan dapatkan hasil R4 dalam kurung R1 kali C1 plus R2 kali C2 per R3 kali R1 kali C2 dikalikan dengan 1 plus per R1 C1 plus R2 C2 kali S ditambah R1 C1 R2 C2 per R1 C1 plus R2 C2 kalikan S. Maka mendapatkan hasil untuk KP sama dengan R4 dalam kurung R1 plus C1 R1 kali C1 plus R2 kali C2 per R3 R1 kali C2, dan KI adalah R4 per R3 kali R1 C2, dan KD adalah R4 per 2 C1 kali R3.
Next. Dan yang terakhir adalah hydraulic controller. Dalam dunia electronic controller yang digunakan secara ekstensif dalam industri, tekanan tinggi dari hydraulic system memungkinkan gaya yang sangat besar dihasilkan. Lebih dari itu, sistem ini memiliki kecepatan dan akurasi dalam penempaan beban. Umumnya kombinasi dari elektronik dan juga hydraulic system ini ditemukan karena keuntungan yang didapatkan dari kombinasi ini. Baik, selanjutnya adalah subbab 10 strip 4 di mana kita akan membahas tentang transient response analysis. Untuk proportional control of first order system bisa dilihat gambar di sebelah kiri itu, di mana inputnya diberikan sebesar x bar. Saat T0 terjadi perubahan nilai input menjadi x bar plus x. Asumsikan bahwa x hi h dan hi0 cukup kecil, yang berarti bahwa sistem dapat didekati dengan model matematika linier. Yang pertama, persamaan liquid level system dapat diturunkan menjadi RC dikali DH plus DT plus H sama dengan RHI. 2. Sehingga fungsi transfer antara HS dan HIS dapat dituliskan sebagai berikut. HS per Hi1S sama dengan R per RCS plus 1. Kita asumsikan bahwa KV kontrol katup merupakan konstan dan mendekati kondisi operasi steady state di mana error E sama dengan X min H, maka HI sama dengan KP kali KV dikali E, di mana KP adalah control proportional gain. Kemudian kita bisa mengubah bentuknya menjadi transformasi Laplace sehingga menjadi HIS sama dengan KP plus KV dikali ES. Sehingga blok diagramnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di gambar itu, di mana ada input berupa XX dan juga outputnya HS. Nah, kita asumsikan bahwa X dan H merupakan sinyal dan memiliki satu yang sama sehingga dapat dibandingkan secara langsung seperti itu. Kemudian blok yang sudah kita buat tadi, blok diagramnya itu bisa kita sederhanakan menjadi yang di bawahnya itu, di mana K sama dengan K, P dikali KV. Selanjutnya kita melihat di respon HT terhadap perubahan input referensi. Nah, kita mengasumsikan bahwa perubahan langkah unit dalam XT. Fungsi transfer loop tertutup antara HS dan XS, di mana dinyatakan dibagi HS dibagi XS sama dengan K kali R dibagi R kali CS plus 1 plus K dikali R, di mana XS ditransformasikan Laplace menjadi HS sama dengan KR per R dikali CS tambah 1 kali plus K kali R dikali 1 per S. Nah, kemudian berubah menjadi pecahan parsial menjadi seperti rumus yang ini. Kemudian kita inverskan Laplace menjadi fungsi HT sama dengan K dikali R per 1 plus K dikali R dikalikan 1 min E pangkat min T kecil dibagi T dengan T lebih besar sama dengan 0, di mana T1 sama dengan RC per 1 plus KR. Nah, ketika T mendekati tak hingga, seperti gambar yang di bawah ini ya, nilai HT mendekati KR dibagi 1 plus KR dengan X infinity sama dengan 1. Jika terdapat error steady state sebesar 1 per 1 plus KR, nah error ini disebut dengan offset. Nilai dari error offset itu akan semakin kecil jika nilai K-nya juga semakin besar. Nah, selanjutnya adalah eliminating offset by the use of the integral control. Nah, offset ini dapat digunakan jika tindakan kontrolnya itu diselesaikan dalam pengontrol. Pada kontrol integral, sinyal outputnya adalah area di bawah kurva sinyal error penggerak. Sinyal error tersebut dapat memiliki nilai bukan 0 apabila sinyal error penggerak ET adalah 0. Selanjutnya, ada integral control of a liquid level system. Bisa dilihat pada gambar di atas atau di samping ini memberikan sistem kontrol tingkat cair. Nah, diasumsikan bahwa controller adalah salah satu integral variabel X, Q, I, H, dan Q0 diukur dari masing-masing nilai steady state-nya, yaitu X bar, Q bar, H bar, dan Q I bar adalah memiliki jumlah yang kecil.
Nah, oleh karena itu sistem ini dapat dianggap secara linear. Sedangkan blok diagramnya dapat kita tulis sebagai berikut. Untuk fungsi transfer loop-nya antara HS dan XS yaitu menghasilkan ES per XS sama dengan XS min HS per XS sama dengan RCS kuadrat plus S per RCS kuadrat plus S plus KR. Nah, karena sistem ini stabil, error steady state-nya atau SS-nya diperoleh dengan teorema nilai akhir yang dirumuskan dengan limit S mendekati 0, S, ES sama dengan limit S mendekati 0, S dalam kurung RCS kuadrat plus S di per RCS kuadrat plus S plus KR per S. Nah, ini menghasilkan nilai 0. Nah, kontrol ini menghilangkan kesalahan kondisi steady state dalam respon terhadap input lingkungannya. Nah, sehingga meningkatkan akurasi kondisi steady state. Ini merupakan peningkatan penting atas kontrol proporsional saja yang memberikan offset. Selanjutnya ada derivative control action. Nah, tindakan ini ketika dinamakan ke kontrol proporsional akan menyediakan sarana untuk memperoleh sensitivitas tinggi. Nah, keuntungannya adalah dapat menanggapi tingkat perubahan kesalahan penggerak dan dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum error penggerak menjadi lebih besar. Nah, sehingga meningkatkan stabilitas dari sistem tersebut. Selanjutnya ada proportional control of a system with inertial load. Bisa dilihat pada gambar di atas ini. Kotak dengan fungsi transfer KP ini menunjukkan proportional controller. Nah, outputnya adalah sinyal torsi T yang diterapkan pada rotor ini, rotor J. Nah, output yang dihasilkan adalah perpindahan sudut dari C. Sehingga dapat dirumuskan adalah CS per TS sama dengan 1 per GS kuadrat. Nah, bisa digambarkan ulang menjadi gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat menghasilkan fungsi loop berikutnya yaitu CS per RS sama dengan KP per GS kuadrat plus KP. Nah, karena nilai dari faktor penyebutnya ini adalah 0, yang adalah imajiner, respon terhadap inputnya adalah beroscilasi tanpa batas. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada proportional plus derivative control of system with inertial load. Nah, kita coba memodifikasi controller ke controller proporsional ditambah turunan di mana fungsi transfernya adalah KP dalam kurung 1 plus TDS. Torsinya yaitu KP dikali E plus TDE, di mana yang merupakan sisa errornya. Sehingga fungsinya dapat dihasilkan seperti rumus berikut. Nah, nilai dari faktor JS kuadrat plus KP DT S plus KP sama dengan 0 adalah 2 akar negatif. Karena nilai J, KP, dan TD merupakan nilai positif. Nah, sehingga kontrol derivatif memperkenalkan efek redaman. Nah, sebuah tipikal kurvanya dapat dilihat secara pada gambar berikut. Selanjutnya adalah transient response specification. Dalam hal ini kita ada 5 term, yaitu pertama adalah nilai time atau TD, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhirnya pada kali pertama. Yang kedua adalah rise time atau TR, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk naik dari 10 ke 90%, 5 ke 95, atau 0 ke 100% dari nilai akhirnya. Nah, untuk sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk underdamped dan overdamped. Nah, untuk underdamped ini waktu kenaikan 0 sampai 100%-nya bisa digunakan. Sedangkan untuk overdamped kenaikannya 10 sampai 90%-nya adalah sudah kapan atau biasa. Yang ketiga adalah peak time atau TP, yaitu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak utamanya dari overshoot. Selanjutnya ada maksimum atau persen overshoot atau MP, di mana presentasi overshoot maksimumnya dapat dirumuskan seperti gambar berikut atau rumus berikut: CTP min C dalam kurung infinity per C infinity kali 100%. Nah, selanjutnya ada settling time, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh kurva respon untuk mencapai dan tetap dalam 2% nilai akhirnya. Selanjutnya ada position control system, yaitu jika nilai TD, TR, TP, TS, dan MP ditentukan dalam bentuk kurva respon,
akan didapat seperti pada gambar di bawah ini. Seperti ini. Nah, gambar ini merupakan sistem servo terdiri dari pengontrol proporsional dan elemen beban. Nah, misal kita ingin mengontrol dengan C sebagai output, dan R adalah sebagai inputnya. Nah, maka persamaannya dapat dituliskan adalah C JC double dot plus BC dot sama dengan T. Nah, di mana T-nya adalah torsinya dan K adalah konstan penguatannya. Dengan mentransformasikan Laplace kedua ruasnya didapatkan bahwa rumusnya adalah JS kuadrat CS plus BS CS sama dengan TS. Nah, ditransfer fungsikan menjadi CS per X sama dengan 1 per S kali GS plus B. Nah, selanjutnya untuk gambar di atas ini dapat digambarkan juga menjadi fungsi loop tutupnya, sehingga menghasilkan rumus adalah CS per RS sama dengan K per S kuadrat plus B per JS plus K per J. Nah, dengan omega n-nya adalah under differential frekuensi dan zeta-nya merupakan differentialnya, sehingga menghasilkan rumus di bawah ini. Nah, dengan adanya zeta dan omega n ini pada gambar B ini dapat digambar ulang menjadi gambar C. Nah, ketika respon step unitnya pada C lebih dari 0 dan kurang dari 1 memiliki RS sama dengan 1 per S, maka rumus CS-nya menjadi seperti rumus seperti ini. Nah, di mana omega D sama dengan omega N alfa 1 min zeta kuadrat. Nah, kita inverse Laplace-kan persamaan CS tadi sehingga menghasilkan rumus ini kemudian sama dengan Z sama dengan 1 min N pangkat min zeta bla 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 seperti ini. Selanjutnya ada several system and transient response specification. Nah, kemudian adalah untuk price time atau TR. Jadi CTR sama dengan 1 minus sama dengan 1 ketika pangkat min zeta omega n TR tidak sama dengan 0, maka zeta per akar 1 min zeta kuadrat sin omega d TR plus cos omega d TR sama dengan 0. Atau bisa dituliskan sebagai berikut. TR sama dengan 1 per omega d tan inverse dalam kurung min akar 1 min zeta kuadrat per zeta sama dengan pi min beta per omega d. Nah, untuk titik M adalah karena puncaknya sesuai dengan overshoot utama, puncak utama jadi didapatkan omega d TP sama dengan pi. Sedangkan untuk maksimum overshootnya didapatkan rumus adalah M sama dengan M pangkat min zeta pi per akar 1 min zeta kuadrat. Nah, ketika C-nya infinity sama dengan 1%, maksimum overshoot adalah M pangkat min zeta pi per akar 1 min zeta kuadrat per 100%. Nah, untuk setting time-nya atau TS-nya terlihat menghasilkan rumus 4 per zeta omega n. Ya, selanjutnya kita masuki bab rutin 6 di mana kita akan membahas tentang improving transient response and steady state characteristic. Nah, di sini ada DC servo motor. Nah, DC servo motor adalah motor DC yang digunakan dalam suatu sistem servo dengan inersia rotor pada DC servo tadi itu dibuat sangat kecil untuk membuat rasio torsinya itu terhadap inersianya itu tinggi. Nah, transfer function perbedaan shaft dan error tegangannya dapat didefinisikan sebagai theta S per EVS sama dengan K1 dikali K2 per S kali LAS plus RA kali J0S plus B0 plus K2 kali K3 S. Diasumsikan bahwa output shaft berputar sebanyak N kali sehingga CS sama dengan N theta S. Nah, relasi hubungan antara EVS, RS, dan CS itu adalah EVS itu K0 dikalikan RS dikurangi CS sehingga K0 ES. Kemudian fungsi GS dapat dilihat seperti rumus berikut dan dapat disederhanakan menjadi K0 kali K1 kali K2N kali
per S per kalikan RA dikalikan J0S plus B0 plus K2 dikali K3, di mana K0 plus K0 dikali K1 kali K2N per RA dibagi J0S kuadrat plus dalam kurung B0 plus K2 kali K3 per RA dikalikan S. Nah, ini ada diagram blok sistem dari sistem tadi, di mana inputnya adalah RS dan K1 kali K2 per ini bisa disederhanakan menjadi K plus K dibagi S dikalikan JS plus B kuadrat atau JS kuadrat plus BS. Kemudian ada steady state error in RAM response. Jadi sistem kontrol posisi dapat mengalami perubahan input yang dapat didekati dengan serangkaian input RAM piecewise. Respon RAM pada error steady state harus kecil, di mana ES per RS sama dengan RS dikurangi CS per RS. 1 min CS per RS sama dengan CS kuadrat plus BS tadi, kemudian dibagi CS kuadrat plus BS ditambah K. Nah, untuk input unit RAM RT sama dengan T, maka RS itu 1/S kuadrat, di mana error steady state dapat didapatkan dengan rumus seperti ini. Lanjut. Nah, improving transient response and steady state characteristic, di mana error steady state untuk respon RAM dapat dihilangkan jika input yang diberikan ke sistem melalui proportional post derivative type of pre-filter. Dengan error steady state didapatkan dengan error steady state atau disingkat ESS, limit S mendekati 0 dari SES, limit S mendekati 0 S dikalikan JS kuadrat plus B min K dikalikan K S per JS kuadrat plus BS plus K dikalikan 1/S kuadrat. Dapatkan B min K per K, sehingga ketika mengatur K sama dengan B per K, error steady state untuk respon RAM sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke higher order system. Sistem order tinggi atau higher order system tadi melibatkan lebih dari 2 kutub loop tertutup, karena semua kutub loop tertutup tadi berkontribusi pada respon transient sistem. Nah, bentuk analitis dari outputnya akan menjadi sangat kompleks, di mana kita membutuhkan komputer untuk mendapatkan kurva responnya. Nah, sistem order tinggi tadi dirancang dengan baik yang memiliki sepasang konjugasi kompleks dari kutub loop tertutup, sehingga respon sistem didominasi oleh sepasang konjugasi kompleks tadi. Selanjutnya ada dominan closed loop poles. Nah, jika rasio real melebihi 5 dan tidak ada 0 di dekatnya, maka kutub loop tertutup yang paling dekat dengan sumbu J omega akan mendominasi perilaku respon transient, karena kutub-kutub ini melurus secara perlahan. Nah, kutub loop tertutup ini memiliki efek dominan pada perilaku respon transient yang disebut dengan dominant closed loop poles. Nah, ini ada static position error constant atau KP ya. Untuk RS sebagai input dan CS sebagai output, dengan GS didivisikan sebagai sebuah sistem. Untuk sistem tipe 0, ini rumusnya adalah sebagai berikut, dan untuk sistem tipe 1 atau lebih tinggi, rumusnya adalah ini dengan N lebih dari sama dengan 1. Untuk error steady state sistem untuk unit step input atau error ESS, limit S mendekati 0, S per 1 plus GS dikalikan 1/S dengan konstanta error posisi statik KP, yaitu KP sama dengan limit S mendekati 0 dari GS sama dengan G0, sehingga error steady state-nya menjadi ESS sama dengan 1 per 1 plus KP. Nah, untuk 1 per 1 plus K itu untuk tipe 0 sistem, dan error steady state sama dengan 0 itu untuk tipe 1 atau yang lebih tinggi. Kemudian ada static velocity error constant atau kita sebut dengan KV ya. Nah, error steady state sistem untuk unit RAM input itu ES S sama dengan limit S mendekati 0, di mana S per 1 plus GS dikalikan 1 per S kuadrat. Nah, konstanta error kecepatan statik KV itu
didefinisikan sebagai KV sama dengan limit S mendekati 0 SGS, sehingga error steady state-nya menjadi 1/KV. Nah, untuk sistem tipe 0-nya yaitu KV sama dengan limit S mendekati 0 dengan SK dikalikan TAS plus 1 dikalikan TBS plus 1 dan seterusnya dibagi T1S plus 1 dikalikan T2S plus 1 dan seterusnya adalah sama dengan 0. Dan untuk tipe yang sistem tipe 1 sama tetapi sama dengan K. Nah, untuk sistem tipe 2 atau yang lebih tinggi, KV didefinisikan sebagai limit S mendekati 0 dengan SK dikalikan TAS plus 1 dikalikan TBS plus 1 dan seterusnya dibagi SN dikalikan T1S plus 1 dikalikan T2S plus 1 dan seterusnya sama dengan tak hingga untuk N lebih besar daripada 2. Nah, mungkin cukup presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.